Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kebaikan dan selalu dalam perlindungan Allah, Sang Maha Pencipta alam raya ini. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang analisis IPMA atau Important Performance Mapping Analysis, di mana analisis ini adalah untuk melengkapi bagaimana Anda mempunyai kontribusi saran terhadap objek penelitian yang Anda teliti. Atau boleh juga dikatakan bahwa ini adalah sebagian dari implikasi manajerial yang mana Anda bisa memberikan saran-saran peningkatan ataupun saran-saran untuk mempertahankan atau saran-saran untuk membiarkan saja beberapa hal yang telah dilakukan oleh objek penelitian kita. Nah, sebagai gambaran sederhana bahwa kita akan mempunyai hasil seperti ini, ilustrasinya, di mana yang ke kanan ini adalah important, artinya tingkat kepentingan dari apa yang telah dilakukan oleh perusahaan atau apa yang telah kita berikan daftar pertanyaan kepada responden, ya, itu mempunyai tingkat kepentingan 0 sampai 4, misalnya seperti itu. Lalu performance atau kinerja yang dicapai oleh beberapa pertanyaan yang kita berikan kepada responden itu diberikan simbol sampai 100, ya. Misalnya seperti itu, 0 sampai 100. Nah, kemudian nanti kalau sudah dianalisis IPMA, maka Smart PLS akan memberikan kuadran 4, ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, di mana masing-masing kuadran tersebut bisa high, ya, artinya kalau di posisi di sini adalah tingkat kepentingan yang paling tinggi dan juga skor yang paling tinggi, ya. Nah, kemudian kalau di bawah di sini adalah bisa low performance tapi high important. Ya, kemudian kalau di sini adalah low performance dan juga low important. Ya, nah kemudian yang di sini adalah low important dan high performance. Nah, kita tinggal memilih. Kalau seandainya daftar pertanyaan Anda atau indikator Anda itu terletak di sini, misalkan X14 ini, ya, contohnya, cuma X14 ini nanti di dalam Smart PLS nggak akan muncul, ya, tidak akan muncul. Cuma kita bisa memberi simbol sendiri lewat mungkin program Excel atau program Word, ya. Tapi menurut saya yang paling mudah itu Excel. Nah, kalaupun tidak ada notasinya, X14 tidak ada, X24 tidak ada, kita bisa melihat warna, ya, bisa melihat dari warna. Nah, ini kalau kita lihat status X14 ini adalah status yang paling dipentingkan, ya. Namun karena performanya itu masih rendah, maka ini yang harus kita perhatikan. Coba kita lihat pada performance low, pada kinerja rendah dan important sangat tinggi, ya, maka kita harus fokus di sini. Ini kita harus berupaya bagaimana performanya bisa naik seperti itu. Nah, misalnya, ya, X14 ini apa sih begitu. Nah, kita harus kembali kepada variabel yang pertama, X1, ya, variabel yang pertama, kemudian pertanyaan yang keempat. Nah, silahkan nanti rekan-rekan semua, Bapak Ibu, menengok X14 itu isi angketnya apa, isi pernyataannya apa, dan itulah yang harus menjadi perhatian dari kita sebagai peneliti atau sebagai penulis, ya, untuk memberikan masukan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sama, yang di kuadran ini adalah kita perlu memperhatikan fokus, ya. Kalau yang di kuadran di sini itu karena
tingkat kepentingannya itu kalaupun sudah tinggi, ya, kalaupun sudah, maksudnya kalaupun dia sangat penting, tapi performanya tinggi, maka kita boleh eh, dijaga aja, ya, supaya tidak turun. Misalnya X12 ini eh, dia tingkat kepentingannya tidak terlalu, tapi kinerjanya sudah tinggi. Nah, kalau yang di sini ya ini high eh, performance, kinerjanya tinggi, maka ini kita diamkan aja, kita biarkan aja. Ya, nah seperti itu kira-kira cara membaca hasilnya. Nah, sekarang di sini kita cara menganalisisnya. Baik, kita mulai, kita panggil Smart PLS versi 4. Di dalam versi 3 untuk IPMA ini sudah ada, tetapi kurang maksimal, artinya sangat sulit untuk mendapatkan sajian hasil yang terbaik. Maksudnya kurang indah ataupun kurang bisa memahami. Kadang-kadang cuma bisa angka ya, mungkin karena keterbatasan ilmu saya di Smart PLS versi 3. Nah, ini saya gunakan model yang sudah dianalisis, baik itu measurement model assessment yang tahap pertama dan structural model assessment. Ya, nah karena keduanya sudah kita lakukan, baik measurement model assessment maupun structural model assessment, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi dengan analisis IPMA. Kita klik saja calculate, kemudian pilihlah important performance map analysis, lalu tentukan variabel dependentnya. Variabel dependentnya kalau di sini ada dua ya, bisa trust karena memang trust ini juga menjadi variabel dependent suatu saat pada saat purchase intention ini tidak ada. Adapun variabel independennya adalah influencer endorsement, ya, kemudian online customer, ya. Nah, maka di sini kita punya dua Y, suatu saat ini trust menjadi Y, suatu saat dia juga bisa menjadi mediasi. Nah, dalam hal ini trust adalah mediasi. Oke, kita pilih purchases intention, lalu start calculation. Nah, untuk melihat, kita mungkin sulit ya untuk melihat di dalam gambar ini, tapi kita coba yang di grafik ya, yang secara grafis. Kalau ini kan secara mungkin model begitu ya. Nah, kita klik yang di quality kriteria, kita pilih yang construct dulu. Nah, seperti ini. Jadi di sini belum ada kuadrannya, ya. Jadi titik kita nggak bisa menentukan apakah ini sudah masuk dalam kriteria yang perlu diperhatikan ataupun kita jaga ya, ataupun kita biarkan. Kita nggak bisa karena di sini belum ada garis kuadrannya. Nah, untuk mencari garis kuadrannya, ini kita bisa lihat nilai di sini, ya, sama di sini. Ya. Ini kita cari rata-ratanya. Ya, ini kita jumlah dan kita cari rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya mudah ya, tinggal copy to Excel, kemudian kita panggil Excel. Ya, ini untuk mempercepat video. Nanti silahkan Anda lakukan sendiri. Ini dicari average-nya, ya, untuk mendapatkan sumbu tertentu. Ya, kemudian yang kedua, karena kita butuh dua sumbu, maka yang satu ini juga kita copy ya. MV performance ini itu kan tadi important ya. Nah, di sini kita ini nanti di sini ada dua sumbu ya, ada dua sumbu. Ya, kalau kita ingin mempercepat langsung saja misalnya gambar yang ada di sini ini kita bisa copy ke Word.
ya. Namun yang kita perlukan itu sebenarnya bukan variabelnya ya. Kurang seru ya karena dia cuma ada dua variabel. Yang satu ini kita abaikan ya. Nah, kita lebih suka yang mengomentari yang per indikator atau item pertanyaan. Nah, di sini baru kita copy to chart ya. Nah, seperti ini ekspor. Kemudian kita pindah ke MS Word. Ya, seperti ini misalnya. Nah, garis-garis ini adalah hasil dari menentukan nilai untuk rata ini ya. Jadi untuk rata ini kita klik di sini, kemudian ini kita copy to Excel sama seperti yang contoh pertama tadi, copy Excel ya, taruh di sini. Kemudian yang kedua ini kita juga bisa di copy Excel, letakkan di sini. Nah, ini dicari rata-ratanya ya. Ini saya ganti yang merah. Nah, ini Anda gunakan untuk menggambar di MS Word. Ya, caranya mudah aja, tinggal insert ini ya, insert kemudian shape, kita pilih garis ini. Nah, nanti silahkan, nanti biar tidak kelamaan, MS Word tentu saja Anda sudah bisa semua. Nah, pada saat kita sudah menentukan bahwa nilai kuadran ya, nilai kuadran. Nah, setelah kita menentukan kuadrannya, ya kita bisa melihat bahwa eh, pertanyaan biru, ya biru ini berarti X12. Nah, ini kita bisa bikin penambahan teks secara manual ya, karena biru ini tidak bisa ada X12-nya di sini. Kalau ada sebetulnya sangat bagus sekali. Mungkin saya yang tidak paham perintahnya apa ya, saya belum menemukan begitu, tapi selama ini saya belum bisa menentukannya secara langsung. Di sini adalah X12. Jadi X12 ini adalah pertanyaan atau hal yang paling penting yang harus diperhatikan, dan dia masih ada di bawah garis kinerja yang dianggap bagus. Kalau yang kita jaga biar tetap tinggi atau mungkin meningkat lebih tinggi ya. Nah, untuk yang di kuadran 4 ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita perhatikan dan kita perjuangkan untuk naik ya kinerjanya. Sedangkan yang sudah di kuadran 2 ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita jaga saja. Ya, artinya perusahaan sudah melakukan dan kondisinya sudah bagus ya. Kalau ini adalah pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang begitu penting untuk responden, tetapi perusahaan itu sudah mencapai kondisi yang bagus. Nah, saya kira ini untuk IPMA ya. Nah, jadi cuma itu saja ya penjelasannya ya. Nanti justru fokusnya adalah kalau posisinya di sini ya, X12 itu di sini itu selanjutnya harus seperti apa? Harus bagaimana ya perusahaan itu melakukan suatu strategi, itu yang menjadi pembahasan utama. Kalau caranya di sini sangat mudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.